kasih telah mengklik video ini. Bagi kalian yang baru bergabung, tolong dong subscribe dulu, oke? Selamat datang dan enjoy. Halo Trieners, balik lagi di Net Not. Oke cuy, sebelum memulai videonya, alangkah baiknya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke? Nah, kita akan membahas salah satu gedung bersejarah yang dimiliki Indonesia, yaitu Lawang Sewu, coy. Nah, di Lawang Sewu ini terdapat banyak sekali kejadian-kejadian misterius, coy. Ya, di antaranya kejadian-kejadian misterius tersebut ada berupa sosok penampakan lah, ada suara-suara jeritan lah. Ya, itu walahu alam, coy. Ya, soalnya gua juga belum pernah ke sana, cuma ini gua rangkum dari berbagai artikel, yang mana artikel ini bisa dipertanggungjawabkan lah. Itu coy. Nah, Lawang Sewu tersebut dulunya dibikin oleh Belanda, coy. Dibikin oleh Belanda yang kemudian diambil alih oleh pemerintahan Indonesia setelah merdeka, coy. Lawang Sewu sendiri ini dari bahasa Jawa, coy. Artinya lawang, artinya pintu, sewu artinya 1000, coy. Jadi Lawang Sewu ini diartikan pintu 1000, coy. Ya, walaupun itu sebenarnya bukan pintu semua, coy, dan jumlahnya itu bukan 1000, coy, kata kuncen yang ada di sana. Jadi jumlahnya itu saking banyaknya, mungkin orang penduduk sana menyebutnya Lawang Sewu, coy. Dan Lawang Sewu tersebut ada di daerah Semarang, Jawa Tengah, coy. Kalau kalian orang Semarang, tulis di kolom komentar. Nah, Lawang Sewu ini dulunya merupakan kantor dari NIS, coy, atau Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij, atau NIS. Susah banget, coy. Belanda ini, coy. Tahu bener tahu kagak. Ya, dibangun pada tahun 1904, coy. Wih, udah hampir 120 tahun, 116 tahun yang lalu, coy. Masyarakat setempat menyebutnya Lawang Sewu karena bangunan tersebut memiliki pintu yang sangat banyak, coy. Ya mungkin, wah ini pintunya banyak banget nih, disebut Lawang Sewu atau pintu 1000. Padahal jumlahnya belum tentu 1000, coy. Ya bisa aja sekitar 800-an atau enggak 700-an. Saking banyak nih, coy. Orang bikin simpelnya aja 1000 pintu gitu. Bangunan ini memiliki banyak jendela yang mirip pintu, coy. Dan jendelanya tinggi-tinggi, lebar-lebar. Jadi orang setempat menyebutnya itu pintu atau lawang, coy, bahasa Jawanya. Nah, setelah merdeka, Lawang Sewu tersebut dijadikan sebuah kantor oleh Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, coy, atau DKA atau DKARI. Nah, selain dipakai oleh kantor kereta api, Lawang Sewu tersebut juga pernah dipakai oleh Kodam 4 Diponegoro, coy, sebagai kantor lah, kantor prasarana komandonya. Nah, selain itu juga dipakai oleh kantor wilayah Kementerian Perhubungan Jawa Tengah, coy. Nah, jadi setelah kemerdekaan banyak instansi-instansi negara yang memakai Lawang Sewu untuk dijadikan sebuah kantor, coy. Nah, pada masa perjuangan, gedung ini memiliki catatan sejarah tersendiri, coy, yaitu ketika berlangsung peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 14 Oktober sampai 19 Oktober 1945, coy. Gedung tua ini menjadi lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai atau Kido Butai, Jepang, coy. Lawan Jepang. Orang Indonesia semangat. Maka dari itu pemerintahan Kota Semarang
dengan surat keputusan wali kotanya dengan nomor 650/50/1992 memasukkan Lawang Sewu sebagai salah satu dari 102 bangunan kuno atau bersejarah di kota Semarang yang patut dilindungi, coy. Ya, wajib dilindungi lah. Bangunan bersejarah yang direbut oleh pemuda-pemuda Indonesia untuk merdeka, coy. Jadi setelah merdeka pun bisa digunakan oleh negara untuk fasilitas-fasilitas investasi lainnya, coy. Nah, di sini gua nggak begitu banyak mengupas sejarah tentang Lawang Sewu tersebut. Gua lebih membahas ke misteri-misteri yang ada di Lawang Sewunya, coy. Nah, misteri yang pertama adalah suara jeritan noni Belanda yang ketakutan. Suara jeritan noni Belanda yang ketakutan. Ada beberapa warga setempat mungkin mendengar, coy, suara jeritan dari arah Lawang Sewu. Ya mungkin itu adalah suara jeritan dari noni Belanda, coy. Karena dulunya itu dipakai oleh Belanda, kantornya NIS. Kemudian dipakai juga oleh penjajah Jepang, coy, buat ngebantai penjajah Belanda. Waktu itu sempat dikuasain Jepang juga, coy. Nah, bahkan suara jeritan tersebut seringkali diikutin dengan derap suara langkah kaki tentara, coy. Gila, coy. Konon dulunya banyak tentara Belanda yang disembelih, coy, oleh tentara Jepang. Gila. Kebayang, coy, orang disembelih. Ya, gua lihat sapi disembelih aja minta ampun, coy, ngeri. Apalagi ini orang, coy, disembelih. Ya pantas aja mungkin di saat itu ada noni-noni Belanda, kemudian dia melihat proses penyembelihan tersebut, yang dia menjerit. Mungkin arwahnya tersebut penasaran, dan kemudian warga setempat yang mendengar suara tersebut menganggap bahwa si arwah noni Belanda tersebut memang benar-benar ada, coy. Tapi menurut paranormal di sana, bahwa kalau kita niatnya tidak ingin mengganggu, datang ke sana, ya mereka fine-fine aja gitu. Asal jangan lu sok-sokan ke sono nantang, wah gua nggak takut. Nah, tahu-taunya lu ditampar. Itu yang nggak boleh, coy. Songong, coy. Alam jin, alam manusia juga punya tata krama, coy. Kita juga sebagai manusia, kalau misalnya ada orang yang songong kita juga bakal lawan, coy. Begitupun makhluk halus, coy. Kalau misalnya mereka ada yang ganggu, mereka juga ganggu balik, coy. Asal niat kita ya untuk mengungkap sejarah, ke sono datang, di sini tempat-tempatnya, tempat-tempat penyiksaan, di sini penjaranya. Mungkin mereka juga bakalan mengganggu kita, gitu, coy. Kesurupan penjara jongkok. Nah, selain penjara berdiri, ada juga penjara jongkok, coy. Ngeri. Berdiri aja di penjara itu susahnya minta ampun, coy. Apalagi ini penjara jongkok, coy. Ilustrasinya begini, coy. Ada sebuah kotak gitu. Terus orang-orangnya dimasukin, suruh pada jongkok, terus dikasih air seleher, dan terus ditutup pakai teralis besi, coy. Sampai mati, coy. Gila gak tuh? Itu penyiksaan tentara Jepang terhadap tentara Belanda, coy. Ngeri. Ya, mungkin ada orang kesono kemudian berada di dekat penjara jongkok tersebut, dan dia posisinya lagi ngelamun, ya terjadilah kesurupan massal, coy, di sono. Ya, makanya kalau lu ke tempat-tempat yang baru atau ke tempat-tempat angker, gua saranin lu jangan sampai
ngelamun lah, banyak-banyak baca-baca lah, istighfar apa, biar pikiran kita nggak kosong coy. Oke, serdadu Belanda jaga pintu. Nah, menurut salah seorang penjaganya coy, beliau pernah melihat ada sosok makhluk tak kasat mata, digambarkan sebagai sosok serdadu Belanda yang sedang menjaga pintu barat atau pintu paling timur. Ya, sosok tentara coy, ngejagain pintu lah gitu. Gimana sih kalau misalnya lu masuk ke sebuah tempat ada penjaganya atau securitynya, mungkin seperti itu coy. Dan di tempat tersebut juga, di tempat pintu tersebut, kalau lu lewatin daerah sono mungkin akan terasa bau-bau seperti kemenyan, bau-bau bunga, sampai ke bau busuk coy. Bisa dibayangin gua, bener-bener apa namanya, kunciannya sendiri pernah melihat sosok tentara. Ya gua nggak bisa bayangin aja kalau misalnya gua pas ke sono, gua ngelihat ada sosok tentara menjaga pintu coy. Ngeri-ngeri sedap coy. Penampakan di ruang utama. Nah, untuk masuk ke Lawang Sewu, lo harus lewatin pintu gerbang besar sebelum menuju ruangan utama coy. Ya, beberapa orang yang melintas area ini memiliki banyak sekali pengalaman coy penampakan hantu. Jadi antaranya ada sosok tangan besar hitam katanya menutupi jendela. Ngeri coy. Dan di bagian sudut langit-langit utama pernah ada cerita seorang yang tak sengaja menyenter malam-malam. Tuh ada orang kesana nyenter malam-malam. Kemudian dia melihat sosok pocong yang wajahnya rusak coy. Gila. Dan bahkan ada seseorang juga yang pernah mengaku bahwa melihat ada sosok bayangan gitu, bayangan putih lari nembus tembok coy. Ya kalau misalnya lu orangnya nggak penakut mah lihat ke sono biasa aja mungkin. Tapi misalnya kalau misalnya lu penakut, jangan sekali-kali dah. Kalau mau lu datangnya siang, ya mungkin siang sedikit penampakan. Bukannya nggak ada sih ada, cuma sedikit, nggak seserem malam coy. Itu aja. Nah, kalau misalnya lu berkesempatan datang ke Lawang Sewu coy, di bagian depan tuh, di bagian depan gedung tersebut ada sumur tua yang setiap harinya selalu dikunci. Sumur tua itu berbentuk tembok melingkar gitu, ya gimana lah sumur-sumur pada umumnya, dan gentengnya genteng berwarna merah. Menurut rumor yang beredar di malam-malam hari, banyak yang mendengar ada teriakan-teriakan tentara Belanda. Nah, tentara Belanda teriakan kesakitan. Ya konon katanya tempat tersebut pernah terjadi penyembelihan tentara-tentara Belanda coy oleh tentara Jepang. Ya mungkin arwah mereka penasaran, pengen menuntut balas sama orang yang telah menyembelih mereka coy. Gila, orang disembelih coy, udah punya hati. Sosok yang memperhatikan. Nah ini nih, kalau jomblo ya mungkin gua saranin ke Lawang Sewu coy. Karena apa? Karena di sana ada sosok yang selalu memperhatikan coy. Lu nggak ada yang memperhatikan, ya udah datang langsung. Di Lawang Sewu tersebut selain ada 2
penjara berdiri dan penjara jongkok, ada sebuah ruangan penyiksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang untuk tentara Belanda, yaitu di lantai 3, coy. Di ruangan itu ada tempat pemasungan kepala dan perantai badan, coy. Penyiksaan lah intinya lah. Bahkan alat untuk memasung dan rantainya itu sampai sekarang masih ada katanya. Dengan kondisi ya mungkin udah berkarat, coy. Ya udah 100 tahun lebih. Dan mungkin lebih seramnya lagi, lu memasuki ruangan tersebut, di sana akan ada, lu merasakan suasana penyiksaan, coy. Ya hal-hal mengerikan itulah. Ketika lu masuk ke sana, ke ruangan tempat penyiksaan tersebut, lu akan ngerasain suasana penyiksaan, seolah-olah lu melihat penyiksaan secara live gitu, coy. Dan tiba-tiba sekujur badan lu merasa merinding, dan seakan ada sosok yang terus memperhatikan lu, coy. Merinding gue gitu, coy. Ya kalau diperhatikan sama cewek cantik ya it's okay. Cuma kalau diperhatikan sama yang begituan ya, What the fuck? What the fuck was that? penampakan bayangan di langit-langit lantai 3. Kalau misalnya lu punya duit lebih, lu bisa nyewa tour guide di sana, coy. Dan konon katanya tour guide tersebut bisa membuka mata batin lu. Ketika mata batin lu dibuka, lu di lantai 3 di langit-langitnya lu bakal ngelihat sosok penampakan yang menggantung, coy. Cuma masalahnya nggak semua pengunjung bisa melihat hal-hal tersebut. Ya mungkin si tour guide itu bisa melihat, oh ini orangnya nggak penakut, orangnya penakut. Bisa mengklasifikasikan lah tour guide tersebut. Ya, kalau orang yang nggak penakut bisa diajak ke lantai 3, bisa dibuka mata batinnya, dan lo bisa melihat penampakan, coy. Gila. Penampakan sosok hantu berambut panjang. Nah ini, coy, lo bisa searching di YouTube ataupun di sosial media yang lainnya, bahwa dulu pernah ada uji nyali di Lawang Sewu, coy. Nah, aduh, itu benar-benar kelihatan, coy. Ada sosok kayak cewek tuh panjang ya, kun-kun lah seperti itu. Itu ganggu sih enggak, cuma menampakkan ya kayak semacam orang nyari sesuatu lah gitu. Yang tatapannya kosong, coy. Yang namanya hantu, tatapannya pasti kosong, coy. Seperti orang-orang yang kebanyakan utang, pasti tatapannya kosong, coy. Pikirin gimana cara bayarnya. Inti dari video ini, kita sebagai makhluk Tuhan harus menghargai makhluk selain manusia di dunia ini, coy. Bahwa kita percaya, khususnya orang-orang yang beragama Islam, percaya bahwa jin itu ada, dan dunia jin itu emang diciptakan Tuhan untuk beribadah seperti halnya manusia itu, coy. Jadi pesan gua, lu sebagai manusia jangan pernah ganggu mereka, maka mereka pun gak akan pernah ganggu lu. Tapi kalau misalnya lu ganggu mereka, mereka pun akan ganggu lu. Itu aja, coy, simpel. Dan sebenarnya lu gak perlu takut lah sama hal-hal gituan. Takut mah sama Tuhan, coy. Kalaupun misalnya ada penampakan tersebut, ya usahakan lu banyak
baca-baca istighfar, dan gue juga sebenarnya sosok seorang penakut coy. Cuma untuk hal-hal tersebut gue percaya ada. Gua gak nyebut sosok tersebut nggak ada, soalnya ditulis juga di Quran ada. Cuma saran gua, lu jangan sampai ketakutan lu menjadikan lu jadi paranoid coy. Ya orang paranoid itu susah coy, ke kamar mandi aja takut coy, yakin lu. Ya jangan sampai ketakutan lu lebih besar daripada ketakutan lu ke Tuhan yang Maha Kuasa coy. Karena Tuhan yang Maha Kuasa pemilik segalanya. Ya oke coy, mungkin itu saja video kali ini. Semoga lu semua terhibur, dan bagi kalian yang pernah ke Lawang Sewu, kalau ada kata-kata gue yang keliru, tolong koreksi di kolom komentar coy, benerin gue. Oke, mungkin segitu aja coy. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa juga nih follow Instagramnya natnetnote77 dan subscribe juga coy, biar gue semangat lagi buat bikin video selanjutnya. Oke, begitu aja. Terima kasih telah menonton. Gua cabut dan ciao.